Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN kelas 7 pertemuan kedua semester 1. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan. Tetap semangat belajar pelajaran PPKN. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pertemuan pertama kita sudah bahas tentang pembentukan BPUPKI. Pada hari ini kita belajar pelajaran PPKN lanjutan bab 1 berjudul Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Adapun materi yang kita bahas di sini tentang A. Perumusan dasar negara. B. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Seperti biasa, tekan tombol share kepada teman-temanmu supaya kita saling berbagi ilmu pengetahuan. Bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan biar kita tidak ketinggalan materi selanjutnya. Sebelum mulai materi pembelajaran, kita amati gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan gambar 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara Indonesia. Sekarang kita bahas A. Perumusan dasar negara. Ketua BPUPKI DRKRT Rajiman Widyodiningrat pada pidato sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Usulan mengenai dasar negara Indonesia merdeka sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh 1. Muhammad Yamin, 2. Supomo, 3. Insinyur Soekarno. Rumusan dasar negara Muhammad Yamin. Pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin secara lisan mengusulkan 5 dasar negara Indonesia merdeka. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Setelah berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis. Menurut Muhammad Yamin, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara Supomo. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara Indonesia. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Rumusan dasar negara Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Berbentuk filosofis, Grand Lak atau Weltanschauung adalah fundamen filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Negara Indonesia yang kekal dan abadi itu dasarnya Pancasila. Adapun rumusan yang diusulkan Insinyur Soekarno adalah sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Piagam Jakarta yang biasa disebut Jakarta Charter. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil
yang bertugas untuk mengumpulkan usulan-usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil tersebut beranggotakan 8 orang yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, 2 KAI Bagus Hadikusumo, 3 Kiai Haji Wahid Hasyim, 4 Mr. Muhammad Yamin, 5 Sutarjo Karto Hadikusumo, 6 AA Maramis, 7 Oto Iskandar Dinata, 8 Dr. Andus Muhammad Hatta. Panitia kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia Merdeka. Usul-usul yang dikumpulkan dimasuk ke dalam beberapa golongan, yaitu 1. Golongan usul yang membawa Indonesia merdeka selekas-lekasnya. 2. Golongan usul yang mengenai dasar. 3. Golongan usul yang mengenai soal unifikasi dan federasi. 4. Golongan usul yang mengenai bentuk negara dan kepala negara. 5. Golongan usul yang mengenai warga negara. 6. Golongan usul yang mengenai daerah. 7. Golongan usul yang mengenai soal agama dan negara. 8. Golongan usul mengenai pembelaan. 9. Golongan usul yang mengenai soal keuangan. Setelah sidang Chiu Sang In, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 orang anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hukokai. Pertemuan tersebut membentuk satu panitia kecil yang terdiri 9 orang yang disebut Panitia 9, terdiri dari 1. Insinyur Soekarno sebagai ketua, 2. Muhammad Hatta, 3. Muhammad Yamin, 4. AA Maramis, 5. Mr. Ahmad Subarjo, golongan kebangsaan, 6. Kiai Haji Wahid Hasyim, 7. Kiai Haji Kahar Mujakir, 8. Haji Agus Salim, 9. R. Abikusno Jokro Sujoso, golongan Islam. Panitia 9 yang bertugas menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. B. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Panitia 9 mengadakan rapat di dalam rumah kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 telah mencapai suatu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Rapat berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara. Hasil kerja panitia 9 ini dimasukkan ke dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama oleh 1. Insinyur Soekarno diberi nama Mukadimah. 2. Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta. 3. Sukiman Wirjo Sanjojo disebut Gentleman Agreement atau dalam 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil kerja panitia 9 berupa Mukadimah yang dinamakan Piagam Jakarta dibawa ke sidang kedua BPUPKI dan pada tanggal 14 Juli 1945 Mukadimah tersebut disepakati oleh BPUPKI. Yang keempat, naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sekarang kita lanjutkan materi B, pembentukan PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Jumbi Inkai didirikan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945 setelah BPUPKI melaksanakan tugasnya, dan pada tanggal 8 Agustus 1945 Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat sebagai ketua dan wakil ketua. Anggota PPKI keseluruhnya berjumlah 27 orang, dan pada tanggal 14 Agustus 1945 Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama, yang semulanya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Alasan perubahan sila pertama mengingat negara Indonesia itu majemuk, artinya di Indonesia ada beberapa agama dan kepercayaan, maka terjadilah perubahan sila pertama tersebut. Adapun perubahannya, Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang dengan hasil sebagai berikut. 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Rumusan dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia (PPKI). Rumusan Pancasila yang kita kenal sekarang ini yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ibu kira sampai di sini penjelasan dari Ibu. Tugas yang kalian kerjakan yaitu tolong baca kembali materi PPKN kita yang sudah Ibu jelaskan. Sampai di sini, sampai berjumpa minggu depan lanjutan materi hari ini. Kita menutup pelajaran. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, salam sehat untuk kita semuanya.